Selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan sapa dulu karena udah ada beberapa partisipan yang masuk dan ada juga member baru. Selamat join dan selamat bergabung. Salam kenal, nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik, kita langsung aja ke share screen. Dan bagi Bapak Ibu yang request ya, ini sudah banyak WA yang masuk ya, request tentang pembahasan saham dan dampak dari pengumuman suku bunga tadi malam ya. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama, dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau request ya seputar saham tunggal Amerika, silakan klik di kolom Q&A atau chat ya. Saya aktifin, oke. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen dulu. Seperti biasanya di awal kita akan mulai dengan pembahasan analisa fundamental dan nanti kita akan lanjut ke analisa teknikal. Di analisa fundamental kita sore kali ini akan membahas seputar topik yang sama ya seperti minggu kemarin, yaitu tentang inflasi dan suku bunga. Dan tadi malam, tepatnya jam 2 dini hari ya, waktu WITA, kita sudah mendapatkan informasi keputusan tentang The Fed ya. Jadi kita buka source-nya di sini, Economic Calendar sourceinvesting.com, untuk melihat kalender-kalender ekonomi. Dan tadi malam ya, 21 September kita dihadapin dengan data Fed interest rate decision, keputusan suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika. Jadi tadi malam Amerika memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi, artinya tetap mempertahankan di acuan atau di kisaran 5,25% sampai 5,5%. Jadi yang sebelumnya 5,5% previous atau last forecast ya, selama ini minggu lalu juga kita bahas bahwa perkiraan suku bunga itu tidak dinaikkan anjing atau tetap 5,5%. Aktual tadi malam The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga ya, atau tetap dipertahankan di 5,5%. Ya. Dan yang paling penting, jadi kalau pengumuman suku bunganya ini sudah direspon, ya, pasar sudah mengantisipasi sebelumnya, karena minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang survei analisa probabilitas tentang suku bunga. 99% tidak menaikkan suku bunga. Jadi keputusan tidak menaikkan ini sudah diantisipasi oleh para investor, sudah direspon oleh market. Jadi menurut saya tidak terlalu penting dengan keputusan 5,5. Yang paling penting itu adalah economic projection-nya. Ini yang ditunggu oleh para investor. Ya. Jadi apa planning The Fed yang akan datang? Ya. Pandangan ekonomi tentang inflasi dan suku bunga yang akan datang ini seperti apa? Ya. Inilah yang ditunggu oleh investor, yaitu
Economic Projection. Nah, jadi sore kali ini kita akan awali dengan pembahasan Economic Projection ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan detail ya SEP-nya atau Summary of Economic Projection atau dikenal lagi dot plot-nya ya. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja open link, nanti akan ke arah sini. Ya, jadi ini adalah website resminya The Fed. Ya, nah, jadi di sini kita akan mendapatkan SEP atau Summary of Economic Projection, ya di sini. Dan inilah Economic Projection September 2023 yang terbaru yang dikeluarkan tadi malam. Ya, nah, ini dan summary ini ya SEP ini dirilis setiap 2 kali pertemuan. Jadi nanti ya kalau kita lihat ya, saya back dulu. Nah, Desember tanggal 12 atau 13 Desember akhir tahun, nah, kita akan mendapatkan summary of economic projection lagi. Jadi setiap 2 periode lah ya. Nah, jadi Maret dimulai dari Januari tidak ada, Maret ada SEP-nya, Mei tidak ada, Juni ada, ya. September ada, nanti Desember. Dan pertemuan The Fed selanjutnya, pengumuman suku bunga selanjutnya itu di tanggal 1 November ya, 31 sampai 1. Jadi November ya, masih 1 bulan lagi lah ya di sini. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang material projection atau SEP-nya ini, nah, kita akan lihat dulu survei ya tentang suku bunga. Nah, jadi di sini saya pakai Fed CME Group ya untuk melihat survei tentang probabilitas kenaikan suku bunga. Nah, jadi suku bunga yang akan datang, yang akan dirilis di tanggal 1 November, ini surveinya masih dipertahankan 68,5%, dinaikkan 31,5%. Jadi kalau saya cek lagi ke probabilitasnya, ya, nah di sini kita akan mendapatkan sebuah tabel, ya, The Fed meeting probabilities-nya, ya, nanti tanggal 1 bulan 11, nah, survei sementara ya tetap di kisaran 5,25 5,5 ya, itu masih 68,5%, lebih tinggi daripada yang menaikkan 5,5 sampai 5,75. Jadi sesuai sama pidato Powell tadi malam juga ya, yang sikapnya hawkish ya. Hawkish ini ya menyerang lah. Jadi ada kemungkinan, jadi ini belum pasti masih ya, The Fed, Powell masih lihat data-data berikutnya. Nanti data-data berikutnya itu apa yang berhubungan dengan inflasi ya, seperti core PCE ya, PCE-nya, inflasinya nanti kalau itu tetap naik, kemungkinan ada peluang dinaikkan suku bunga 1 kali lagi terakhir. Entah itu nanti di pertemuan bulan depan ini yang tanggal 1 bulan 11 atau nanti di akhir tahun tanggal 13 bulan 12. Kita belum tahu ya. Karena Powell ya pidatonya ya ada atau masih berpeluang kebijakan menaikkan suku bunga ini berlanjut jika jadi ada kelanjutannya ya, jika data-data seperti inflasi masih naik karena target inflasi Amerika 2% ya. Nah,
Sedangkan survei kenaikan suku bunga yang di akhir tahun ini 4,5 tetap 39 ini menaikkan karena ini nanti probabilitasnya akan berubah terus seiring dengan rilis data yang berhubungan dengan inflasi dan suku bunga. Oke, ini survei suku bunga ya. Terus saya lanjut ke pergerakan saham dulu ya. Tadi malam saham rata-rata ya hampir semuanya koreksi turun ya, ditutup merah ya. Di sini day profilnya ya satu hari ini S&P 500 sektor teknologi merah semua ya. Apple 2%, minus 2%, Microsoft minus 2,4% ya. Jadi tadi malam dengan mempertahankan suku bunga The Fed dan dia juga ya bersikap hawkish, artinya suku bunga ini berpeluang ya akan dinaikkan satu kali lagi jika data-data selanjutnya ya inflasi masih mengalami kenaikan. Nah, akhirnya market investor merespon ya, ada aksi taking profit atau ya koreksi di saham, terutama sektor teknologi yang paling besar. Oke, karena sektor teknologi ini sensitif dengan inflasi dan suku bunga. Oke. Nah, baik, kita akan lanjut ke suku bunga. Jadi 5,5% ini, nah, kalau saya pakai source-nya Trading Economic ya, lebih lengkap dan lebih gampang cara membaca dan mendapatkannya ya. Di sini udah dijelaskan Bapak Ibu ya. Ini adalah indikator ya, indikator pendukung untuk menentukan kebijakan suku bunga. Ya, suku bunga dipertahankan, dipangkas atau dinaikkan, di sini dijelaskan ya. Nah, jadi suku bunga saat ini 5,5% ini sebenarnya tertinggi selama 22 tahun. Kalau kita lihat historinya ya di sini ya. Nah, oke. Terus indikator yang berhubungan dengan suku bunga yang pasti inflasi, sedangkan inflasi indikator tentang naik turunnya inflasi di sini ada GDP, unemployment rate, ada PCE dan core PCE. Disinilah yang saya akan jadikan bahan ya core PCE dan PCE-nya ya untuk menganalisa apakah suku bunga ini bulan pertemuan yang akan datang ya dipertahankan tetap 5,5 atau dinaikkan atau malah nanti di akhir tahun. Nah, ini semua tergantung sebenarnya ya dari data rilis PCE dan core PCE dulu. Ya, kalau core PCE-nya dan PCE-nya turun, kemungkinan besar inflasi turun. Ketika inflasi turun, kemungkinan besar suku bunga tidak jadi dinaikkan. Jadi proses tahapannya untuk menentukan kebijakan kenaikan suku bunga dan enggaknya kita lihat data indikator inflasinya dulu ya. Nah, dan ketika saya cek satu-satu, dimulai dari di sini udah ada Q&A ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Nanti ya, quest saham kita akan bahas saham. Saya pasti akan jawab semua Bapak Ibu ya. Dimulai dari di sini dulu. Nah, kita akan lihat projection atau SEP yang dirilis semalam 20 September ya. Tinggal Bapak Ibu klik, mau PDF-nya boleh, HTML-nya boleh. Kalau klik HTML langsung menuju ke tabel economic projection-nya ini. Ya. Ini adalah SEP yang dirilis tadi malam. Nah, yang jadi
patokan utama saya adalah hanya di sini ya. Boleh kalau kita secara detail lihat GDP-nya, GDP-nya 2,1 ya untuk target mediannya sampai akhir tahun. Median ini sampai akhir tahun ya. Sampai SEP yang akan datang ya di Desember. Unemployment rate-nya 3,8, PCE inflasinya 3,3, core PCE-nya 3,7. Ya, kita nanti cek core PCE inflasi sekarang berapa, core PCE-nya berapa. Nah, dan ini yang mengakibatkan banyak orang atau investor melihat suku bunga kemungkinan akan dinaikkan satu kali lagi. Federal fund rate-nya masih di 5,6. Ya, 5,6 ini titik tengah antara 5,5% sampai kalau dinaikkan ini 25 basis point berarti 5,75. Ini 5,6. Tidak berubah sama dengan SEP bulan Juni. Nah, ini saya buka SEP bulan Juni ya. Nah, Federal fund rate-nya sama, masih 5,6. Oke. Tapi yang berubah ini core PCE-nya turun dari 3,9. Ya. Core PCE-nya targetnya ke 3,7. Nah, tinggal lihat nih ya, rilis core PCE nanti ya. Biasanya ini dirilis akhir bulan ini. Kalau core PCE bulan ini nanti dirilis 3,7 bahkan di bawahnya, artinya indikator inflasi akan turun. Kalau core PCE-nya turun. Yang kedua, PCE inflasinya 3,3 ya. Nah, ini sepertinya naik dari yang bulan Juni, PCE inflasinya 3,2 ya. Jadi PCE inflasinya naik, core PCE-nya turun ya. Ini target The Fed ya. Median tahun 2023 berarti sampai Desember nanti. Jadi inilah yang saya jadikan patokan untuk menganalisa apakah inflasi naik atau turun. Yang pertama, ketika kita mendapatkan data aktual inflasi, oh ternyata inflasinya turun, kemungkinan suku bunga dipertahankan. Sebaliknya, ketika nanti ininya naik, PCE-nya naik, inflasinya naik, kemungkinan besar suku bunga akan dinaikkan satu kali lagi. Jadi fokusnya ini aja. Nah, sekarang kita akan cross check ya Bapak Ibu. Mulai dari PCE inflasi. Kapan sih PCE inflasi ini dirilis? Nah, PCE inflasi dirilis ini biasanya di akhir bulan. Nah, saya sudah buka di sini mulai dari inflasi dulu ya. Inflasi Amerika ini sekarang berada di 3,7, naik dari 3,2% bulan Juli. Bulan Agustus kemarin naik 3,7. Jadi inflasinya naik kemarin. Ini ya. Tapi kenaikan ini direspon pasar masih kenaikan yang tahap wajar. Kenapa? Kalau kita lihat ya, inflasi secara line ya, saya rubah ke line ini ya. Oke. Ini turun masih ya. Jadi kenaikannya ini masih dianggap kecil dibanding dengan penurunannya. Oke. Nah, jadi kapan data inflasi dirilis, Pak? Nanti di tanggal 12 bulan 10. Ya, minggu kedua biasanya bulan depan. Ya. Jadi inflasinya berada di 3,7. Kalau inflasi bulan Agustus ini yang akan dirilis di bulan September nanti ya bulan 10 lah ya, inflasi bulan September yang akan diumumkan dirilis di bulan 10 tanggal 12 berarti 3,7% ya, lastnya atau previousnya ya. Nanti kalau aktualnya turun 3,5, 3,6, pokoknya turunlah di bawah 3,7 ya. Nah, kaitannya suku bunga dipertahankan ya. Jadi naik turunnya suku bunga itu tergantung naik turunnya inflasi. Oke, karena memang saya selalu bahas
Ya, suku bunga itu ibarat obat buat Amerika. Amerika kemarin sakit, inflasinya tinggi, obatnya ini adalah suku bunga. Ya, nah, agar inflasinya turun, Amerika menaikkan suku bunga secara agresif, ya, dan berhasil keluar dari ancaman resesi yang akhir tahun lalu banyak memprediksi Amerika akan terancam resesi. Nah, karena inflasinya tinggi, tapi The Fed berhasil menurunkan inflasi, ya, ke target normalnya yaitu 2%. Sekarang berada di 3,7%. Ya. Nah, kita tunggu ya data inflasi tanggal 12 bulan 10. Untuk memprediksi apakah inflasi ini nanti akan turun atau tetap bahkan naik, ya forecast-nya nanti ya mendekatin keluar, ada indikator untuk menentukan inflasi yang namanya pertama ya di sini kita sudah lihat PCI inflasi dan core PCI inflasi. Kita cek PCI inflasinya dulu. Nah, jadi ini PCI inflasi ya sekarang berada di 3,3 ya yang bulan Juli ya ini. Nah, nanti ya. Nah, ini saya kalau cek di sini. Nah, ini adalah PCE inflasi ini ya, PCE price index year on year ya, tahunannya ya. Jadi ini turun baru naik dari 3,0 ke 3,3 ya, tapi masih trennya turun. Nah, kita tunggu nih tanggal 29 nanti September ya. Nah, jadi akhir bulan ini, nah, semoga PCE-nya turun. Kalau turun 3,3 ternyata turun ke 3,1, 3 lah, ya. Atau tetap dan turun. Ini indikator untuk inflasi akan turun, ya. Karena target PCE-nya The Fed ya tadi malam ini 3,3. Nah, ya, sama ya. Oke. Semoga tidak naik aja PCE inflasinya. Kalau naik itu yang repot ya. Inflasi kemungkinan ya ada indikasi naik ya. Nah, jadi yang pertama PCE inflasinya kita tunggu tanggal 29 ya. Sekarang berada di 3,3%. Nah, kita tunggu aja ya. Ini masih forecast sementara berubah-ubah ya. Ada yang forecast sementara naik ke 3,5. Ini yang juga yang dijadikan ya investor ya. Kemarin saham turun, inflasi kemungkinan akan naik lagi, suku bunga akan naik sekali lagi. Nah, tapi ini berubah, kita akan pantau terus ya. Terus yang kedua ya sesuai SEP yaitu core PCE ini. Targetnya 3,7%, kita cek sekarang core PCE-nya berada di 4,2% ya. Nah, naik dari ya yang sebelumnya 4,1% ke 4,2%. Nanti tanggal 29 juga sama. Jadi tanggal 29 ini kalau kita cek ya tanggal 29 next week ya berarti ya. Nah, ini tanggal 29. Inilah yang nanti kita tunggu ya, mulai dari ini core PCE-nya 4,2, forecast-nya masih belum keluar. Nah, ini high impact ya. Nah, oke, kita tunggu ini. Nah, 4,2 harapannya kita turun ya, karena core PCE targetnya itu 3,7, sekarang berada di 4,2. Ya. Semoga turun menjadi 4% atau bahkan turun 3,9 ya, mendekatin targetnya ya 3,7. Oke. Yang kedua PCE-nya ini ya sekarang berada 3,3% ya. Nah, jadi tanggal 29 inilah data penentu inflasi nanti. Ya. Oke. Nah, kalau tanggal 29 ini PCE dan core PCE-nya turun, kemungkinan inflasi yang akan dirilis di tanggal 12 bulan depan ini juga akan turun. Oke.
Jadi ada beberapa pertanyaan masuk, Pak, ini suku bunga naik lagi ya Pak, pertemuan yang akan datang. Belum tentu kalau saya bilang. Ya, saya menunggu tanggal 29 ini nanti. Ya, core PCE dan PCE-nya. Ya, kalau core PCE dan PCE-nya turun, mungkin dipertahankan. Tapi kalau core PCE dan PCE-nya naik, inflasi juga naik, mungkin dinaikkan satu kali lagi. Oke, jadi semua investor nunggu data inflasi ini. Baik, kalau ada pertanyaan seputar suku bunga dan inflasi silakan ya. Dan suku bunga ya sesuai rilis ini ya. Jadi suku bunga ini memang target The Fed ini akan menaikkan sisa satu kali lagi ya sampai akhir tahun. Tapi kenaikan sisa satu kali lagi ini apakah nanti dipakai atau benar-benar tidak dinaikkan sesuai inflasi yang tadi saya bahas. Nah, korelasinya ke saham gimana, Pak? Nah, sekali lagi kita melihat prinsip buy on rumor, sell on news ya. Ya, kalaupun dinaikkan nanti ya, karena sisa satu kali lagi responnya sudah nggak banyak, tapi saat ini saham akan terkoreksi kelanjutan masih dampak dari SEP ini tadi malam. Nah, tapi kalau sudah ini selesai dampaknya, mau suku bunga dinaikkan atau tidak itu sudah berakhir. Ya, ingat buy on rumor, sell on news ya. Nah, jangan nanti terlambat dalam mengantisipasi news ya. Nah, dan nanti kaitannya sama analisa teknikal. Di analisa teknikal kita sudah analisa saham-saham akan terkoreksi lagi, melanjutkan koreksinya ya, polanya ABC ya. Di sanalah pola C koreksi ya. Koreksi yang kedua ini nanti kita akan jadikan peluang buat Bapak Ibu ya. Karena tahun depan, nah, tahun 2024 ya, The Fed sudah mau menurunkan suku bunga. Ya. Jadi tahun depan programnya The Fed itu bukan menaikkan lagi ya. Untuk saat ini ya kalau dilihat dari Federal Fund Rate-nya ya ini 5,1 berarti target penurunannya 2 kali. Ya. Nah, kalau sekarang 5,5 ke 5,1 5% kan 0,50 basis point. Bisa dilakukan 2 kali 25. Oke, ini baru SEP yang bulan ini ya, bisa berubah ini nanti. Kita tunggu di Desember. Ya. Tahun 2025 targetnya dia turun sampai 3,9 berarti kisaran 4,75 sampai 3,75 sampai 4%. Ya. Nah, ini baru projection ya, economic projection ya. Oke. Nah, inilah yang saya bilang sesuai tema kali ini ya. The Fed ya terakhir menaikkan suku bunga. Bisa terjadi terakhir sudah tidak menaikkan, tergantung inflasinya. Ya, kalau inflasi turun, suku bunga sudah tidak dinaikkan lagi. Sudah tertahan di 5,5. Oke. Nah, kaitannya ke saham, seperti minggu lalu yang kita bahas, kuartal keempat biasanya secara histori itu adalah kuartal rally saham lagi. Oke, kuartal 2-3 kemarin kita dihadapi dengan penurunan ya, rata-rata memang ada beberapa yang naik di kuartal 3 kemarin rata-rata terkoreksi ya, hampir semuanya sampai saat ini. Nah, kuartal keempat ini masih bulan depan kita memasukin ya, berarti Oktober, November, dan Desember, ini kuartal keempat, ini adalah musim-musim perayaan di Amerika, mulai dari musim ada Black Friday nanti ya, terus Christmas ya, Natal, Tahun Baru ya. Nah, di sanalah biasanya rally-rally saham. Oke. Baik,
Ya, jadi kesimpulannya dengan SEP yang dirilis tadi malam, the Fed kemungkinan bisa menaikkan satu kali lagi terakhir, ya, jika diperlukan. Bahasa the Fed ini jika diperlukan, dia tetap akan melanjutkan kebijakan menaikkan kebijakan moneter. Ini adalah kenaikan suku bunga, ya, bisa dinaikkan, ya, satu kali lagi jika diperlukan. Jika diperlukan ini ya kalau data-datanya ini memaksa untuk menaikkan. Data-data itu seperti inflasi. Jadi intinya, kesimpulannya, kalau inflasi nanti naik, kemungkinan suku bunga dinaikkan sekali lagi. Tapi sebaliknya, kalau inflasinya tetap atau malah turun, suku bunga tidak akan dinaikkan. Oke. Baik. Dan tahun depan inilah program pemangkasan suku bunga sampai tahun 2025. Ya. Ini program atau SEP Summary Projection yang bulan September ya, tadi malam ya. Nah, baik, kita akan lanjut. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar inflasi dan suku bunga Amerika, karena ini penting buat prospek ke depan tentang saham ya, mengenai saham juga, karena selama ini kita tahu inflasi naik, suku bunga naik, ya, saham turun, ya. Nah, makanya di kuartal keempat saya memprediksi, bahkan optimis akan ada rally, ya, rally kenaikan saham karena suku bunga hanya satu kali kalau itu diperlukan, ya. Semoga aja core PCE dan PCE-nya ini akhir bulan ini dirilis turun, ya, tetap atau turun, ya. Nah, baik, kita akan lanjut sekarang ke analisa teknikal dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya cek di sini sudah ada pertanyaan. Ada request GM, GPM, JP Morgan ya, PayPal, Nike, Boeing, aduh wah banyak sekali ya. Apple ya, ini Microsoft, oke ya, nggak apa-apa, durasi agak lama ya. Kita akan bahas satu persatu secara fundamental. Intinya memang masih ada hambatan kenaikan saham, yaitu suku bunga sisa satu kali lagi, tapi itu bisa terjadi jika inflasinya naik, ya, dan sebaliknya suku bunga tidak akan dinaikkan, dan ini sudah terakhir kalinya jika inflasinya turun. Data inflasi masih tanggal 12 bulan depan, tapi indikator untuk menentukan inflasi itu naik turun nanti tanggal 29, yaitu PCE dan core PCE. Ya. Baik, kita akan mulai pembahasan saham. Saya akan share dulu grafikku, mana ini. Oke. Baik, kita akan mulai pembahasan S&P 500 dulu ya, indeksnya dulu. Nah, karena memang searah semua ya. Indeks Nasdaq, saya mulai dari Nasdaq dulu ya. Nasdaq dulu. Baik, ini hasil dari analisa tim analis kita ya, tadi pagi dan kemarin. Saya hapus dulu biar Bapak Ibu ada gambaran ya. Nah, jadi S&P 500 trennya ini sebenarnya sudah naik. Ya, bicara tren ya, dari sini sudah kelihatan jelas ya. Ketika turun ya, 1 2 3 4 5 sudah 5 gelombang turun, dan disinilah awal kenaikan ya, awal dari perubahan downtrend ke uptrend di sini. Kalau saya boleh tandain, inilah candle ini. Ya. Disinilah uptrend. Jadi dari downtrend berubah jadi uptrend. Oke. Nah, rally naik ya. Nah, sekarang sudah masuk ke fase koreksi wave keempat. 1, 2, 3, ini 4. 4 pun bisa ABC ya.
untuk melanjutkan wave kelima. Nah, inilah yang saya bilang akan ada kelanjutan koreksi dulu. Oke. Nah, jadi Nasdaq sektor teknologi kemungkinan akan lanjut turun dulu ya. Nah, minggu ini atau minggu depan karena kita lihat secara teknikal memang koreksi ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita tahu koreksinya dari sini ya turun ya, high-nya semakin turun. Nah, polanya biasanya di sini ABC ya. Nah, kalau secara wave ini biasanya polanya ABC seperti ini. Nah, C-nya ini ya bisa double bottom 2 titik terendah atau lebih rendah lagi. Kalau saya lihat akan ada low baru di sini ya. Nah, dan cara mengukurnya ya tinggal pakai ekspansi ya. Nah, targetnya biasanya 100. Nah, ini mungkin bisa terjadi 1 minggu ini dan minggu depan. Kalau kita lihat dari candle-candlenya ya, kalau cuma dari 14.850 saat ini ke targetnya 14.300 lah kurang lebih, ya ini bisa diselesaikan dalam periode 2 candle ya, candle minggu ini dan minggu depan bisa, atau mungkin 3 candle ya. Artinya fase koreksi Nasdaq ini kemungkinan targetnya di sini dan akan berakhir di sini ya, karena di sini ada support ya. Oke, ini yang saya tandain support ya. Nah, ini trend line juga fungsinya jadi support. Nah, jadi kalau saya boleh gambarkan ya dari 5 gelombang ini berarti dari sini ya 1, 2, 3, 4-nya di sini, 5 double top atau menyelesaikan target tertingginya ini. Oke, ini untuk Nasdaq ya. Jadi Nasdaq biasanya sektor teknologi ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjut ke Dow Jones. Nah, biasanya sektor-sektor industri di sini ya. Sama juga ya. Nah, akan ada kelanjutan koreksi ya. Koreksi pertama targetnya di sini 38% ya. Nah, atau double bottom 2 titik terendah yang low-nya 1 2 3 4 5 minggu yang lalu ini ya low-nya ya. Atau bahkan bikin low sekali lagi ya. Nah, low baru ini saya cluster support ya, saya hapus biar Bapak Ibu lebih jelas ya, saya hapus. Nah, kenapa saya targetnya ke sini tadi? Ya tinggal ukur aja ya Bapak Ibu dari tertingginya di sini. Ini biasanya time frame-nya daily ya. Sorry saya rubah ke daily biar lebih jelas dalam menganalisa. Targetnya 100 pakai ekspansi ya. Nah, 100 di sini. Oke. Pas di sini ada support, resisten become support ya. Nah, jadi Dow Jones kemungkinan akan ada kelanjutan koreksi. Respon dari The Fed tadi malam ya, akan ada kelanjutan koreksi, tapi koreksinya terbatas, tidak merubah tren. Trennya tetap naik ya. Nah, ini kan kelihatan jelas masih naik. Oke. Nah, kalau saya tandain ya di sini support, ini support Bapak Ibu ya. Ini support, sorry. Ya, ini support low-nya. Nah, ini support. Jadi trennya masih naik ya. Nah, dari sini Dow Jones turun, disinilah perubahan trennya ya, ketika mampu di breakout ini. Nah, jadi sudah mulai naik di sini. Oke. S&P 500 ya, sama juga ya. Akan ada kelanjutan koreksi ya. Nah, di sini sama Bapak Ibu, saya sudah targetnya 100 ya. Cara mengukurnya sama, kurang lebih di sini nanti targetnya. Ya. Mungkin diselesaikan 1 minggu atau 2 minggu. Udah itulah momentum untuk averaging buy mungkin Bapak Ibu nanti ya di sini. Nah, oke. Kalau saya korelasikan sama fundamentalnya, mungkin nanti
data core PCE, PCE akhir bulan, dan data inflasi. Ya, di sini. Oke. Targetnya sama ya, wave kelimanya sini ke tertingginya. Oke. Baik, itu analisa teknikal indeks S&P, Nasdaq, dan Dow Jones. Kita akan mulai ke pembahasan saham tunggal Amerikanya. Kita mulai dari Apple dulu ya, karena Apple ini kita jadikan peluang ya, kita incar ya, nanti kita akan keluarkan sinyal di prioritas kita ya. Nah, kita sudah mapping ya, kita sudah apa ya, bikin roadmap lah untuk incaran ya, beli ya. Nah, kenapa kita mengincar Apple ya? Pertama, tren sudah naik ya, di sini udah di break ya, udah ya, ini fase koreksi ya. Fase koreksinya kalau kita ukur dari terendahnya yang ini ke tertingginya biasanya 38, 50, dan 61. Oke, ini area-area beli ya untuk saat ini sementara, nanti kita akan lihat pergerakan di sini ya. Nah, untuk pembelian pertama saham Apple ya, kalau saya turunkan ke daily ya, tapi bukan sekarang ya Bapak Ibu ya, kita menunggu penurunan lagi masih ya. Nah, di sini jelas sekali ya, masih koreksi turun ya, tinggal kita tarik ya, target 100-nya di mana sorry ya. Jadi dari tertingginya ini ya pakai ekspansi ya. Ya, inilah yang kita maksud cluster support. Ada beberapa support 38 ketemu 78, bisa aja nanti Apple ini koreksinya ya ini terus dia naik ya ke target double topnya, atau yang kedua ya dia akan turun ya ke 100-nya sama 50%, ini cluster area beli ya, atau terjauhnya ya ini nanti. Nah, jadi kita menerapkan DCA 123, dollar cost averaging, pembelian pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, ini adalah support yang sangat kuat, 61 golden ratio ya, ketemu ke 127. Nah, disinilah nanti momentum peluang untuk saham Apple ya. Oke. Cukup ada pertanyaan untuk saham Apple karena di sini juga udah menunjang ya. Udah oversold juga ya. Harapan kita Apple turun sesuai prediksi kita ya di sini ya. Nah, di sini nanti saya bisa keluarkan apa ya, sinyal pertama untuk pembelian pertama. Oke. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan di saham Apple silakan Bapak Ibu. Saya cek dulu, nggak ada ya. Nah, tunggu aja ya di channel 168 ya, prioritas kita ada channel baru ya untuk saham 168 prioritas ya. Baik, kita lanjut ke peluang. Kita bicara peluang menurut kami dulu ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan request saham Bapak Ibu. Yang kedua masih sektor teknologi ya. Microsoft ya. Sama ya. Microsoft ini jadi incaran kita juga ya. Tapi masih jauh ya. Nah, masih jauh ya. Mungkin akan ada kelanjutan penurunan. Nah, kita lihatnya di sini ya. Karena sama trennya sudah naik ya. Dari sini downtrend, AB ini pembentukan wave keempat ya. Wave keempat bisa tertahan di sini 50% ya. Ketemu 61 golden ratio atau malah ke 100 sama 61 yang retracement-nya di sini. Inilah dua pembelian ini untuk Microsoft nanti. Ya. Kalau ditanya fundamentalnya mendukung Pak, saya hanya mengambil data fundamental yang
umum seperti suku bunga dan inflasi aja ya. Nah, selama suku bunga sudah tidak dinaikkan, inflasi turun mendekatin ke target normal, saya rasa pergerakan saham tidak akan bergejolak seperti pasca COVID ya, atau pada waktu Amerika terancam resesi, inflasi yang tinggi. Ya, jadi turun tidak akan signifikan seperti 1-2 tahun yang lalu. Oke. Nah, kemungkinan hanya 50%-nya aja. Ya. Baik, itu Starbucks juga jadi incaran kita. Nah, yang tadi sektor teknologi, ya ini beda sektor, sama, ya. Wah, ini mungkin Bapak Ibu bingung kok ramai sekali gambarnya Pak, banyak Fibonacci-nya, ya. Nah, di sini ada pola rising waves ya. Jadi sama, di sini kita lihat sudah wave kelima juga, sudah selesai ya. Trennya sudah naik, Bapak Ibu ya. Jadi tren downtrend sekarang naik, sekarang fase koreksi ya. Nah, sama ya dari sini kalau kita lihat wave-nya udah 2 ya. Di sini 1 2 3 4 5 ya. Ini pembukaan wave 4 untuk lanjut wave 5. Ya, wave 5 bisa sejajar di sini double top atau ke target tertingginya. Ya. Karena saham Starbucks pernah 126, sekarang berada di 95. Oke. Kapan momentum atau peluang area belinya? Ya, di area-area kuning ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertama kita cari supportnya. Nah, oke. Sekarang tertahan di 61 ya di sini. Ya, ini kalau tembus targetnya di sini. Ini ada MA 200 ya. Nah, sama saya lihat di sini pembelian keduanya nanti 78 dan ini. Kalau saya ukur ABC-nya ini 100 berada di sini, 78 dan 61. Boleh beli di sini, beli kedua dan ketiga. Oke. Ini nanti kita akan apa ya? Posting di channel kita ya ketika area-area beli ini sudah tercapai. Jadi tunggu aja peluang-peluang ya. Nah, selama ini kita nggak mengeluarkan sinyal saham karena memang fasenya koreksi ya. Terus Boeing juga jadi incaran kita karena tapi ini wave-nya sudah 5 wave, sekarang masuk ke fase koreksi ya. Nah, jadi ini sudah selesai 5 wave ya. Sekarang polanya ABC, bisa ABC-nya seperti ini. Oke. Sama ya cara menentukan area beli. Saya lihatnya 38 dan 50 dan kita tidak melihat akan turun ke 61 sementara karena di sini ada support resisten become support yang kuat 50% dari saya ukur dari terendahnya kemarin ini ya 50%. Dan di sini wave 2 ini sudah turunnya dalam. Ya, ini sudah 78 ya, hampir double bottom. Kalau turun wave 2-nya dalam, biasanya ya di sini dangkal wave 4, benar ya. Nah, udah selesai, sekarang fasenya ini. Ya, 38 50. Saya lihatnya di sini. Untuk melanjutkan kenaikannya. Ini pernah ya awal tahun 2021 Boeing itu 280, nah sekarang di 202. Jadi masih ideal, wajar kalau target kenaikannya di sini. Oke. Ini yang jadi incaran kita, tunggu aja ya, kita menunggu pola candle pattern atau chart pattern nanti di area-area beli. Oke, sementara itu dulu untuk peluang yang kita incar. Kita akan bahas sinyal yang kemarin kita keluar ya. Kita mulai dari Amazon dulu. Nah, Amazon juga kita incar ya. Amazon selalu setiap minggu kita bahas ya, dan kita rekomendasikan, kita sarankan ke area resisten, ini area jual. Ya, sama Meta
platform atau Facebook juga sama, Google sama, ya. Faktanya benar, ya. Minggu ini dia drop, ya, turun, ya, masuk ke area resisten turun, dan ini wave 4, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, dan ini kita selalu bahas, kenapa Pak Amazon tertahan di 145, 146 kurang lebih di area resisten. Ya, secara teknikal di sini ada resisten nih, tertinggi turun bikin lower low. Ini adalah resisten kuat. Ya, ciri-ciri menentukan resisten kuat mampu menghasilkan pergerakan yang panjang, ya. Nah, lower low ini. Oke. Nah, terus kemarin kita juga udah bahas ini sudah tercapai targetnya 161, ya. Jadi targetnya sudah tercapai. Biasanya wave ketiga ini adalah wave terpanjang, rata-rata ya 161 udah tercapai. Sekarang waktunya masuk ke fase koreksi wave keempat. Nah, artinya kita akan mengukur sekarang wave keempatnya ini koreksinya kemana, ya, sini kah, atau ke support become resistance sini, ya. Nah, wave keempat ini. Wave kedua, ya kalau saya ukur mungkin ini 78 ya, kurang ya. Ya 78 agak dalam, biasanya ini tertahan di 50% atau 38 nanti ya. Nah, kita tarik dari wave 2 ke ujung ini, 38 ya. Nah, terjauhnya mungkin 50% di sini. Ya. Nah, support ya sama 50. Tidak boleh melewatin ini biasanya ya. Oke. Jadi Amazon tetap kita jadikan incaran ya ketika ada koreksi ke 38,2% ya. Di sini pembelian pertama, pembelian kedua nanti misalkan turun lagi, kita akan sarankan averaging buy kedua. Oke. Jadi sabar dulu, masih lama ya. Nah, yang punya saham Amazon, nah setiap minggu kita sudah sarankan untuk take profit atau jual dulu di area resisten. Ya, mungkin dari sini saya sudah sarankan ya, ketika mendekatin area resisten saya sudah melarang untuk buy, bahkan posisi Amazon yang ada silakan close dulu ya, karena masuk ke area resisten rawan dan kemungkinan besar akan terjadi koreksi dulu. Faktanya benar ya. Mungkin ini akan lanjut turun kalau kita lihat pola candlenya ya. Ini reject, ini ya. Ini akan turun cukup ya saya lihat cukup banter nanti ya. Oke. Baik, ini Amazon ya. Sabar dulu, kita akan menunggu di area-area support yang kita tentukan nanti. Terus Google, wah Google ini ada beberapa nasabah Pak, saya nggak sempat lepas Pak, ketiduran ini ya. Padahal kita sudah setiap minggu kita bahas, ini adalah area resisten ya. Nah, silakan lepas dulu nih di 140, 145 tertingginya berapa ya? 140 ya. Pokoknya ini ya, tiap minggu kita udah bahas ya. Nah, kita sudah ngukur ya kemarin wave 3 kan di sini. Sorry. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai ya. Nah, di sini sudah 161 ini. Ya, wave 3 161 udah selesai, koreksi udah. Nah, ini ya kalau saya ukur dari terendahnya ya. Nah, ini satu wave, udah lengkap wave 5 ini satu wave ya. Satu gelombang ya. Nah, sekarang ABC, apakah tertahan 23 atau 38 ya. Nah, biasanya di sini ada reaksi, bisa seperti ini ya polanya nanti ya. Untuk lanjut naik ya. Karena tertingginya Google ini pernah 152 ya. Nah, jadi masih ideal, wajar kalau ngejar ke targetnya, bahkan lebih tinggi bisa ya. Oke. Atau di sini 38 tembus 23 tembus ke 38 ada support, nanti polanya bisa rebound double bottom atau lebih rendah 50 bisa. Ya, karena ini udah gelombang wave 5 udah selesai, ini polanya ABC ya.
Nah, kita tunggu. Agak lama ya kalau Google ya. Nah, karena belum ada koreksi sama sekali. Jadi saran saya Google Bapak Ibu yang belum sempat ngurangin posisi lepas, nanti malam silakan kurangin dulu ya. Lepas dulu ya. Nah, minimal lah kurangin lah dari misalkan punya 30 lembar, 20 lepas, 10 lembarnya simpen boleh ya. Oke. Jadi ketika ada koreksi, Bapak Ibu bisa beli lagi. Oke. Baik, itu Google ya. Terus Meta Platform ini sekaligus menjawab pertanyaan yang request Meta Platform Facebook ya. Nah, ini sisa yang minggu lalu ya. Nah, sama ya. Di area resisten juga kita sudah selalu bilang jual jangan beli. Nah, ya. Sekarang koreksi ya. Saya lihat ini akan ada koreksi biasanya pola ABC ya. Nah, koreksinya pertama ini saya hapus dulu. Nah, ini kan support ya terendahnya 1 2 3 4 5 6 minggu yang lalu ya, ini. Atau lebih rendah bisa 50% ya. Ya. Oke. Atau lebih rendah lagi karena EMA-nya di sini. Saya melihatnya hanya area-area di sini aja ya. Nah, karena di sini ada ini kuat ya, ini kuat sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini kan resisten ya, turun, drop, naik, tertahan di sini, ini resisten ya. Kalau saya turunkan sedikit sini, turun, ini resisten kuat karena menghasilkan penurunan yang besar ya. Nah, inilah perubahan dari downtrend ke uptrend di sini ya. Break ini udah naik, resisten ini ketika di breakout, kenapa di sini ada reaksi ya, artinya tidak langsung atau tidak mampu langsung di breakout ditembus, ada reaksi. Ini kuat. Nah, ini saya lihatnya terjauhnya sementara di sini karena MA-nya udah mendekati juga ya. Oke. Inilah kalau ditanya Pak koreksi Meta ini terjauhnya saya lihat 50% aja di sini ya. Oke. Nah, tapi nggak langsung ya Bapak Ibu ya, butuh waktu. Mungkin dia akan tertahan flat konsolidasi di sini. Ya, bisa. Nah, yang short-term itu ya yang melakukan buy secara scalping lah, jangka pendek lah. Nah, pembeliannya ketika mendekatin support aja ya. Artinya space untuk ambil profit ini besar ya. Supportnya di mana? Ya di sini ya. Di sini baru beli ya. Turun lagi mungkin di sini nanti. Jadi ini pembelian pertama, pembelian keduanya ketika ini mampu ditembus ini aja. Ini aja ya kalau untuk saham Meta ya. Ini bisa saya ukur ya. 100-nya ini di sini. Ya, ini bisa jadikan area beli juga ini. 38 dan 100 ini support ya. Nah, oke, mungkin saya ini langsung lihatnya di sini ya, koreksinya di sini ya. Karena ada klaster support 38,2 ketemu 100 ya. Nah, ini. Dan di sini klaster support juga 50% ketemu 127. Sebenarnya ini support juga ya 161 ketemu ini ya. Nah, ini bisa. Ya, masih kategori ya. Ini ya. Tren masih naik. Oke, cuma kan koreksinya agak dalam wajar ya karena naiknya lumayan banyak ya. Nah, jadi wajar ketika saham mengalami penurunan besar, naiknya juga besar ya. Nah, itu udah biasa ya. Indikator ya mengarah ke bawah ke netral, jadi masih akan terjadi koreksi. Oke. Cukup ya untuk Meta Platform. Ini ada Q&A lagi. Google kenapa tadi malam turun Pak? Waduh, udah saya bahas tadi ya, sudah ya. Nah, semoga menyimak ya. Nah, harga turun koreksinya kemana? Google sudah saya bahas ya. Saya tidak akan mengulangin lagi karena durasi waktu banyak sekali ya. Banyak sekali yang belum kita bahas ya. Google sudah kita bahas. Kenapa Google turun? Tadi sudah kita bahas secara teknikal ya,
sudah masuk ke area resisten. Oke, sekarang kita ke Meta Platform. Kita akan jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Oke, ke Alibaba dulu ya. Nah, ini Alibaba ada WA. Baik, Alibaba kita mulai time frame weekly ya. Oke. Sama ya, Alibaba masih turun ya. Tren besarnya itu turun ya. Kita selalu bahas Alibaba hampir tiap minggu. Jadi trennya masih turun ya. Oke. Ya, kalau kita tarik dari tertingginya sampai terendahnya ini tren masih turun ya. Nah, ini masih turun. Ini ya kalau kita cara narik trendline ya dari swing terluar di sini di break kita just ya di sini lower high ke lower high. Jadi ini masih turun. Cuma penurunannya sudah mulai landai. Yang awalnya ekstrim sekarang udah landai. Inilah yang dimaksud fase konsolidasi ya di sini. Ini fase konsolidasi di sini. Jadi tren sebenarnya masih turun dan sekarang sideways ya flat ya flat. Ya. Area resistennya ya ini udah tertingginya lower high ini 121 sampai 127 ya kurang lebih. Ya. Dan sekarang ya ini Alibaba minggu ini naik atau turun? Kalau saya lihat masih akan ada kelanjutan penurunan. Oke. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, trennya turun ya. Cuma di sini ada support kuat ya. Ini ada support ya, support ya. Nah, ya. Target sementara di sini saya penurunan ke 81 sampai 78 ya. Sekarang berada di 85. Kurang lebih di sinilah ya. Nah, kalau nggak mampu tembus, ada potensi naik ke area resisten. Ya. Kalau dia mampu breakout tembus, ya targetnya ke lower low atau potensi double bottom. Ya, oke. Nah, kalau saya turunkan time frame daily, nah, biar Bapak Ibu lebih jelas di sini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kenapa saya lihat akan ada kelanjutan turun? Ini ABCDE udah ya. Ini ya, A, B, C. Nah, ya. Jadi turun support untuk di daily sebenarnya di sini dulu. Nah, 82 ya. Nah, jadi nanti malam kemungkinan turun di sini apalagi ada gap ya. Dari 83 sampai pernah loncat ke 86 ini ya. Ada gap ya. Kemungkinan akan turun ke area sini. Ya, daily ini kan bisa terjadi minggu ini ya, nanti malam atau besok ya. Nah, inilah support. Ya. Boleh beli di sini Pak, secara teori boleh ya. Secara teori teknikal boleh mendekatin support. Oke, di sininya udah mendukung juga ya, sudah mau berpotongan oversold. Oke. Ini boleh kalau yang mau averaging di sini ya. Nah, tren masih turun ya, daily pun masih turun. Oke. Nah, kalau saya tarik di sini kan masih turun ya. Cuma Pak, tren masih turun kok boleh beli ya. Ya, karena penurunannya sudah landai ya, flat. Nggak ekstrim ya. Nah, yang penting support-supportnya Bapak Ibu tahu. Oke, mendekatin support beli, ada reaksi nanti berapa persen lepas ya. Oke. Oke ya, cukup Alibaba ya. Jadi kesimpulannya untuk Alibaba yang tanya ya, saya melihat masih akan ada kelanjutan koreksi penurunan dengan target support kalau daily-nya ini 82 83 lah. Mungkin nanti malam akan turun ke target di sini ya. Ini ada support ya. Nah, minggu ini kalau terus turun ini yang saya bilang 78 sampai 80 ya. Dia akan tertahan di sini dulu. Ya, dari sini ya penurunannya swing low, swing high, ini swing low, nah ini swing high, yang ini akan turun di sini. Ya, triple bottom bisa ini ya 3 titik terendah
atau support ini bisa ya. Nah, sementara hari ini ya. Nah, oke, untuk Alibaba cukup ya. Rata-rata saham akan melanjutkan koreksi ya, tapi koreksinya terbatas di support-support. Baik, kita lanjut jawab pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama tadi. Oke, terakhir Nike dulu ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dan sekaligus ini saya jadikan peluang ya. Nike kita jadikan peluang nanti. Tapi kita melihat akan ada penerusan koreksi dulu. Saya hapus dulu ini. Ya. Oke, ini saham Nike time frame atau chart grafik weekly mingguan. Nah, kalau dilihat dari indikatornya di sini udah oversold ya. Nah, oke. Tren support ya kalau ditarik dari ini belum breakout ya. Jadi masih kategori ini koreksi, belum merubah tren kenaikan. Ini tren turun. Kok pakai ini saya. Nah, ini kan tren turun di sini ya. Nah, udah di breakout di sini, tren sudah naik, supportnya berarti di sini ini support kuat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas penurunannya ini sampai di mana Nike Pak ya. Nah, yang koreksi ini 3 minggu ya terakhir merah terus ya. Pertama saya akan ukur dari terendah ke tertingginya dulu ya. 78 di sini saya tandain 78 ya, support kritikal ya, level kritikal ini 78, 100-nya di sini ya. Nah, terus yang kedua ya, ini berdasarkan support retracement ya, Fibonacci retracement. Yang kedua trendline support ini ya. Nah, mendekatin juga. Yang ketiga kalau kita lihat reaksi terakhir di sini ya, ini ABCDE ya. Ya, A swing high, B. Nah, ini kan ya. Sekarang E-nya ini terakhir ini apakah tertahan 78 atau malah jebol double bottom ya. Nah, kita akan analisa di sini ya. Pertama biasa ya untuk mengukur E kita ini ABC 100. Nah, di sini. Kenapa tadi saya tandainya di sini? Nah, terus saya akan tandai 100 dan 78. Ini target sementara ya untuk pembelian pertama, tapi di sini kita jangan langsung beli ya Bapak Ibu ya. Masuk ke area kuning di sini, kita tunggu pergerakan polanya ya. Kalau terjadi rejection ekor panjang terus hijau warnanya closingnya di atas, baru boleh beli ya. Atau kalau menurunkan time frame ke daily, turun minimal di sini ada pembalikan tren ya. Pembalikan tren itu bisa di sini nanti ada pola candle pattern bullish engulfing lah, boleh ya di sini. Nah, terus kalau saya tarik trennya, ya tren lainnya dari swing ya tertingginya sini. Nah, masih belum breakout ya. Nah, saya menunggu ini breakout juga nanti. Nah, jadi kemungkinan Nike akan lanjut turun ke target support pertama ini 92 sampai 89. Sekarang di 94 ya. Nah, di sini. Oke. Ini area beli yang kita incar nanti. Nah, support kuatnya di 89 atau di sini ya sekarang. Ini ada kalau daily-nya ini kan ada ekor nih. Ya. Nah, boleh di sini ya. Ini support ya. Nah, sekaligus di sini. Ya. Tembus baru ke 8182. Ya, target terjauhnya. Nah, ini kita jadikan incaran juga untuk Nike ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan polanya ya dari sini ini sudah 5 back ini polanya ya. Apakah ini tertahan di sini untuk naikkan nggak muluk-muluk ke target di sininya dulu ya. Nah, atau nanti dia mampu breakout ini. Oke.
Jadi masih ideal, wajar kalau targetnya di sini ya. Karena Nike pernah 179, turun terendahnya ini 81, rebound ya, naik ya ke 132, sekarang berada di 95 ya, 94 lah ya ini. Oke. Oke ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Weekly-nya sama ya, di sini oversold sudah ya. Udah mendukung lah ya. Cukup untuk Nike sekaligus menjawab pertanyaan tadi, ada yang request saham Nike. Boeing juga sudah kita bahas, tinggal Adobe. Yang pertama ini ada GM, JP Morgan, dan PayPal. Oke, kita ke GM dulu. Nah, GM konsolidasi ya lama ya. Ini hampir sama dengan kalau pola grafiknya kurang lebih seperti Alibaba ya, turun ya, flat ya, kurang lebih seperti Alibaba. Ini channel ya. Nah, ini saya kalau tarik ya. Kenapa saya langsung lihat ini flat ya, flat konsolidasi. Terlihat sudah ya kalau kita tarik channel ini ya. Dari terendahnya ke terendahnya saya tarik ke tertingginya nih ya. Jadi pergerakannya ya dari turun di sini ya. Ini udah flat di sini. Ya. Lewat turun ya. Nah, supportnya ini terendahnya ya 30. Oke, selama 30 tidak mampu di breakout, ada potensi naik ke area resisten lagi. Ya. Nah, kecuali area resistennya ini mampu di breakout, baru targetnya ke tertingginya ya. Nah, ini target terendahnya sini dulu dan support terakhirnya di sini. Inilah level-level support ya berdasarkan time frame weekly. Kalau saya cek monthly-nya sama ya. Nah, di monthly ini 1 2 3 ya. Oke ya, kita cek daily-nya sekarang GM. Nah, oke ya, GM. Sama ya, Bu ya. Di sini tidak terlalu banyak gerak ya. Oke. Oke, saya lihat ada kelanjutan turun tapi supportnya di sini. Ini terendah beberapa hari yang lalu ya 32. Nah, kalau jebol ini baru ke 30 ya. Nah, jadi saya belum melihat akan ada naik ke arah sini dulu, belum ya. Sama ya GM ya, sama dengan PayPal dan Apple sorry Alibaba ini ya, konsolidasinya cukup lama ini ya. Oke. Kalau weekly-nya indikatornya sudah di bawah ya, udah over ya. Artinya bukan dari atas menuju netral atau menuju ke bawah, sudah ke bawah dan sudah datar. Artinya koreksinya akan terbatas. Ya. Mungkin ya terbatas yang saya tandain ini ya. Oke, ini ya. Inilah support kuat ini. Ya, ini. Jebol ini baru terjauhnya di sini. Ya. Yang ketiga, inilah pasca COVID terendah saham GM ya. Oke. Tren sebenarnya kalau saya lihat ini masih flat ya. Ya. Jadi dari sini kan turun. Kalau ditanya tren ini dari sini dulu ini naik, udah breakout sini ya. Ini awal dari penurunan. Kalau tarik dari sini saya ini koreksi ya. Ini turun ya. Nah, disinilah flat ya. Hampir sama dengan Alibaba ya. Jadi sekarang kalau ditanya tren GM apa ya? Ini flat memang ya. Konsolidasi ya. Ya. Support area sini, resisten area sini. Sudah ya. Tinggal nunggu break ini dia akan lanjut ya. Atau kalau break bawah dia akan tertahan di sini.
Oke. Cukup yang GM, kalau masih ada pertanyaan silahkan ya. Oke, ini tertahan 61 ya. 78 pas di sini ya. Ini kritikalnya ya. Silakan untuk yang tanya GM, kalau ada yang ditanyakan lagi, ini tadi GM sama JP Morgan. Starbucks saya ganti JP Morgan ya. Wah, JP Morgan ya. Saya lama nggak mengamatin JP Morgan ya. Oke, ini grafik JP Morgan ya, tren naik ya, udah jelas tren naik dari sini ya. Nah, ini udah fase tren naiknya, breakoutnya ini di sini ya. Nah, ini candle ini nih. Oke, sorry. Ya, jadi tren sudah naik ya. Ini wave ketiga ya kayaknya ini masih ya. Nah, ini ya. Ini break ini 1 2 3 ini ya. Ya, mungkin terus kayak gini dia ya. Saya tren masih naik ya. Ini GPM mungkin minggu ini turun terbatas malah naik ya. Saya lihat ini akan naik. Support yang pertama udah pasti di sini terendahnya yang kemarin ya. Yang kedua di sini ya. Jadi saya lihat masih tren naik sekali lagi nih ya. Ini saya boleh udah ya jadikan swing. Ini swing ini bullish engulfing ya. Jadi naik ya. Terus saya turunkan time frame daily. Nah, di daily flat 1 2 3 4 5 ya, flat ya. Ini flat di sini. Kalaupun turun kemungkinan double bottom aja di sini ya. 142 ya. Nah, jadi saya lihat GPM akan naik. Oke. Akan naik. Nah, ini kan swingnya di sini 1 ya. Sudah selesai, udah breakout ya. Kemungkinan ini turun berapa persen aja untuk lanjut naik ya. Oke, kita ukur ya fase koreksinya ini. Kemarin 38 reject ya. Oke, kalaupun break 38 mungkin areanya 61 ya sampai 50 di sini. Ini aja ya. Jadi supportnya tetap di sini, kemungkinan dia kalaupun koreksi ke sini aja ya. Oke, GM naik ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu pertanyaan JP Morgan ini ada posisi atau mau ambil posisi. Kalau mau ambil posisi, nah tunggu koreksi sekali lagi aja ini. Ya, ke 50% 146 boleh. Sekarang kan 148 ya. Nanti malam mungkin ada kelanjutan koreksi. Kalau lihat dari candlenya kan merah nih tadi malam ini. Mungkin akan ada kelanjutan koreksi. Ya. Nah, ketika ada low baru ya, ini kan support pertama kemarin mingguan ya. Ini ya. Nah, ada low baru ya. Kemarin sempat 147 ya 2 hari yang lalu. Mungkin 146, 145 boleh lah beli. Ya. Oke, supportnya ini 14200. Ya. Artinya misalkan Bapak Ibu mempertaruhkan resiko ya, kalau beli di 146 ya, 146 sini berapa? Ya 3% lah ya, 3% boleh dirugikan nanti ya, konsep trading ya misalkan, tapi untuk mendapatkan target 9% misalkan ya. Jadi 1 banding 3 sudah. Jadi layak udah. Ya, boleh untuk JP Morgan ya. Tunggu koreksi. Oke, kita cek lagi JP Morgan. Sekarang PayPal. Oh, Disney belum ya. Disney ini juga ada ya. Disney dan IBM. Oke, PayPal dulu ya. PayPal di awal sudah tanya. Boeing saya ganti PayPal. PayPal-nya mana ini?
Terus Amazon saya ganti Disney. Disney kelewatan ya. Biasanya kita bahas di awal nih. Ya. Oke, kita mulai PayPal dulu ya, Bapak Ibu ya. PayPal tiap minggu kita juga udah bahas ya. Nah, oke. Ini sisa minggu lalu ya gambarnya. Kita masih lihat turun. Nah, ini yang saya bilang ya. Ini saya zoom ya. Ini apa? Oh, weekly. Oke, kita bahas dari weekly dulu ya. Nah, weekly masih tren turun ya. Jadi kalau tanya trennya ya dari sini, ya ini kan downtrend sudah kelihatan jelas nih ya. Nah, sekarang yang awalnya turunnya ekstrim ya, 45 derajat nih, ini sudah mulai landai dan sinilah masuk fase konsolidasi ya. Konsolidasi biasanya ini penurunan ada tapi udah tinggal sedikit ya. Nah, supportnya kemarin kita sudah tandain. Support pertama di weekly ini 14 Agustus ini low-nya berarti 57. Kita cek di sini memang ada support juga ya. Kalau mampu breakout tembus 57, support keduanya ini di 50 ya atau 51 ya. Nah, di sini. Di sini juga ada support ya. Mengukurnya 51 dari mana ini Pak? Coba saya ukur lagi dari sini. Sorry. Oke. Ya. Ya. Sekarang tertahan 61 ya. Ini bisa saya tarik ke sini juga. Oke. Ya. Iya. Oke, 53 sama 100. Ini target terjauhnya di sini. Ya, saya cek di sini pas ya, ada resisten ditembus jadi support. Nah, jadi pertanyaannya kalau PayPal lanjut turun terjauhnya di mana Pak? Saya lihatnya ke 100 dan 161, 45 sampai 46. Oke, kita bicara ekstrimnya dulu ya. Nah, support di atasnya itu 78 dan 127, 53 atau 52 yang tadi saya bilang kurang lebih. Ya, di sini cross check juga sama ya. Nah, support pertamanya terendahnya yang 1, 2, 3, 4, 5 minggu yang lalu ya, 57. Kalau saya turunkan time frame daily biar lebih jelas. Nah, ini kan kelihatan udah ini support yang saya tentukan tadi, support pertama. Terus sekarang pertanyaannya Pak, hari ini PayPal lanjut turun nggak? Kalau lihat candlenya merah, wah merahnya ini Marubozu ya, tidak ada ekor, ini akan lanjut turun. Ya, ini mengarah ke netral, akan lanjut turun. Pertama supportnya ini kalau kita bicara daily. Nah, ini kenapa saya garis kemarin minggu lalu kan ini saya jadikan resisten. Tapi ini namanya false break ya. Gagal tembus-tembus tapi dibales merah. Ya, kecuali 3 candle hijau terus itu namanya breakout udah. Ya, ini namanya false break ya. Tembus hijau, closing di atas sedikit, tapi keesokan harinya ini merah candlenya. Ya, ini namanya false break, gagal tembus. Ya, nah, targetnya berarti ke support ini dulu, 60 lah, ya 60. Ya, yang kedua targetnya ketika ini di breakout berarti yang terendahnya ini. Oke, jadi kalau saya boleh gambarkan, ya ini dari support ya terendahnya ya swing high. Nah, ini nggak mampu ditembus dia balik. Ini bisa ya kita jadikan support nanti dia akan naik lagi. Oke. Nah, atau kalau ini mampu ditembus dia akan target sini. Ini yang potensinya yang dinamakan double bottom nanti ya. Nah, 2 titik terendah. Oke. Ini ya kalau tanya pergerakan minggu ini ya 1-2 hari sampai minggu ini ya hari Jumat ya. Jadi saya lihat akan lanjut turun PayPal dengan support pertama 60 lah ya terendahnya yang tanggal 8 September.
kalau mampu di breakout atau tembus ke support yang terendah selama ini tanggal 18 Agustus di 57. Ini sementara saya lihat ya. Oke. Kecuali kalau ini mampu ditembus, tapi saya lihat butuh waktu ya. Nah, ke support-support yang saya tandain ini. Ya, ini boleh saya tandain untuk support keduanya. Oke, ini ya. Nah, oke. Jadi kalau saya ganti ke weekly lagi, nah ini kelihatan ya. Oke, ini saya hapus. Nah, dan di sini kemarin di weekly ada potensi bullish divergence ya, artinya harga turun nanti ya, ini sudah turun ya, tapi ininya naik ya. Nah, artinya apa Pak? Nah, time frame weekly saya lihat penurunan terbatas berdasarkan indikator ini. Kita lihat aja nanti ya, apakah dia mampu tembus support ini. Kalau nggak mampu naik, nah, tapi targetnya naiknya terbatas di sini dulu tren. Kalau tembus ini baru ke resisten pertama ini lower high-nya. Resisten kedua ini lower high di atasnya. Ya, inilah target-target support dan resisten Paypal Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan untuk saham Paypal. Nah, kalau dilihat dari weekly-nya ini flat ya, 1, 2, 3, 4 minggu di sini terus ya. Nah, daily-nya sama ya, sebenarnya ini fase flat di sini. Oke. Silakan, cukup ya. Kita lanjut ke Disney, saya cek dulu. Oke, IBM ya, terakhir ya. Oke, Disney dulu sebelum ke IBM. Disney saya mulai time frame weekly. Disney ini jadi incaran kita juga ya. Nah, kenapa? Karena sudah mendekati strong support. Kenapa saya bilang strong support ini? Ini ya, saya tandain ya. Nah, ini ya. Ini kan terendah pasca COVID ya, Maret ya. Terus naik menghasilkan pergerakan yang tinggi. Ini adalah support kuat ya. Nah, ciri-ciri support kuat ini mampu menghasilkan pergerakan yang besar. Turun, nah, ini wajar kita jadikan support ya. Nah, boleh tandain dulu di sini. Ya. Oke, terus ya, kalau di sini ada pola ya. Ini namanya pola rising wedge ya. A, B, C, D, E. Nah, oke. Tapi nggak mampu breakout ini ya. Tren masih turun. Ya, tren masih turun. Ini sama dengan ya Alibaba ya. Tren masih turun. Ya. Kita lihat dari sini ya. Ini tren naik ya. Nah, sejak breakout ini tren berubah jadi turun. Ketika lower high ini ya nggak mampu menghasilkan higher high lagi. Dari sini udah turun. Nah, ini udah turun ya. Lower high, lower low ya. Ini lower high, lower low ya. Ini udah turun. Nah, lower high. Jadi masih turun. Belum menghasilkan higher high. Ini belum ditembus ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini tertahan di sini lower low ya. Nah, baru tren akan naik, lower high-nya mampu di breakout ini. Oh, ini tren sudah naik ya. Oke. Nah, sekarang kita analisa di sininya dulu ya. Apakah akan membentuk low baru? Low-nya 3 minggu yang lalu itu di 7990 ya. Nah, ini hijau ya, minggu kemarin naik ya, tapi nggak mampu dilanjut minggu ini ya. Nah, ini juga ya nggak mampu breakout. Jadi ini masih turun. Selama ini tidak mampu di breakout trend resistennya ya. Saya lihat masih belum naik lah ya, istilahnya masih turun. Oke. Nah, turunnya kemana Pak? Pertama area support ini kan. Ya. Kita lihat di sini. Kalau nanti malam dilanjut turun, saya turunkan time frame daily ya. Nah, ini tadi malam sudah hijau ya. Nah, kita lihat nanti malam. Nah,
harusnya ya kalau konsep trading Bapak Ibu ada turunan nanti ini berani beli tapi stop loss-nya di strong support ini ya 7900 ya secara teori boleh tapi saya belum berani selama ini tidak mampu di breakout ya, jadi saya akan keluarkan sinyal ketika ini ya saya gambarkan dari sini misalkan turun ya entah ini double bottom nanti lagi yang daily ya atau yang weekly-nya. Nah, ini nih trendline ini udah di valid di breakout ya. Nah, tembus ada koreksi sedikit kita keluarkan sinyal beli. Nah, berarti kita nunggu konfirmasi penembusan yang ini dan yang trendline ini. Jadi sabar dulu ya. Tapi kalau mau mendahuluin boleh asal pecah 7900 siap-siap stop loss dulu. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk Disney. Kalau lihat weekly-nya memang udah oversold ya di sini ya. Nah, oke, udah oversold. Cuma daily-nya ini mau berpotongan mengarah ke netral. Oke. Kita lihat aja 1-2 hari ini ya, apakah mampu breakout trendline ini. Ya. Dan bikin high baru yang 86 karena 3 hari yang lalu kan naik 386 ya. Nah, kalau naik lagi di atasnya 86, 87, 88 closing di atas itu baru ya. Baru boleh beli sebenarnya karena breakout chart pattern ya. Kan ini ada polarizing wedge ya. Ini secara teori harus breakout ini dulu dan breakout ini baru beli. Oke. Nah, selama ini nggak mampu breakout ya, kemungkinan ada kelanjutan turun resiko ya. Tunggu ini breakout. Nah, oke. Disney ada pertanyaan, saya cek dulu. Disney saya 4 bulan lebih merah beli di harga di atas ya. Di sini ya 492. Ya, sabar Pak ya. Lakukan averaging boleh di sini. Ya, averaging boleh. Oke. Nah, cuma kalau pecah strong support, kurangin posisi lagi. Nanti tunggu averaging lagi di bawah. Ya, kalau saya lihat monthly-nya ya, time frame monthly nih, ini memang support kuat ini ya. Monthly-nya juga udah di bawah ya. Ini grafik monthly ya. Nah, oke. Yes, ya. Ini. Jadi ini support kuat, hati-hati ya. Ini support kuat. Reject ya, saya tandain pasnya ya. Oke, ini ekor reject pertama. Bentar ya, saya cek detailnya aja ya. Oke, jadi support kuatnya di 7900, 78 sampai 79 ya. Ini support kuat Bapak Ibu. Pertama berdasarkan ini saya. Nah, ini kan ekor ya. Kalau saya zoom only ya. Ini ekor ini. Ya. Nah, oke. Polymer ya. Nah, ini low-nya 7860. Anggap saya pembulatan ke bawah 7800 dan ini sama 7880. Saya anggap 78. Inilah support kuat di 7800. Oke. Saya ganti weekly ya. Nah, biar pas. Mungkin akan kemarin terendahnya ini di sini aja 7980. Kemungkinan akan ada low baru ke support ya. Ini. Nah, tunggu aja reaksi di sini, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau turun lagi tunggu reaksi di sini. Tapi kalau nggak mampu turun naik, tunggu breakout ini, gitu tuh, sama breakout ini, baru boleh beli. Ya, ini gambaran sementara estimasi saya ya untuk Disney. Dia akan lanjut turun menyelesaikan target support bisa. Ya. Nah, semoga aja kalau lihat karakternya Disney ini selalu terjadi ekor-ekor ya, ekor panjang, reject artinya ini ekor panjang ya. Nah, ini ekor panjang. Nah, kita tunggu aja ya. Nah, siapa tahu di sini pecah support tapi reject ekor panjang seperti kejadian ini.
ya. Ini juga ya ekor panjang, ya. Ini ekor panjang, ini karakternya saham Disney, ya. Nah, tunggu dulu, kemungkinan akan turun terus ekor panjang ya, artinya reject ya, support ditembus tapi gagal, reject gitu tuh ya. Nah, itulah nanti momentum untuk beli. Jadi sabar dulu ya. Kalau saya sabar dulu ya. Harapan saya ini support boleh ditembus tapi ekor aja closing di atas. Wah, itu langsung beli nanti. Saya langsung keluarkan sinyal ya. Oke ya. Nah, di sini jadi pantauan kita karena sudah masuk ke area strong support. Kita mau nunggu reaksi di sini Bapak Ibu ya. Cukup terakhir IBM karena durasi waktu sudah lumayan. IBM mana IBM di atas ya ini. Oke, IBM. Oke, ini channel ya. Nah, saya hapus dulu semuanya. Channel. Tren naik ya. Nah, tren naik dari sini ya polanya ya, tren naik. Cuma kenaikannya ini overlap terus ya. Overlap itu bentuknya channel kayak gini nanti ya. Ya. Nah, ini kayak channel ya, naik turun ya, overlap nya ini naik turun turun. Pas ya kemarin ini supportnya saya hapus dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, IBM ini naik atau turun, Pak? Nah, kalau lihat dari sininya ini overbook ya. Hati-hati. Oke. Terus udah masuk ke area resisten. Kenapa saya tandain di sini area resisten? Oke, ini nah ini resisten, Pak, Bu ya. Menghasilkan pergerakan yang besar dan terendah. Ini resisten kuat. Kemarin ini sempat tembus, ini yang namanya reject. Ekor aja tembus tapi gagal turun. Di sini saya bisa nandain sebagai area resisten. Oke, ini area resisten dulu. Apakah mampu tembus ini atau enggak? Nah, karena sudah mendekatin area resisten ya. Nah, kalau tembus, kita bicara tembus, trennya kan masih naik nih. Inilah resisten yang kedua. Ya, ini. Karena menghasilkan pergerakan yang besar juga di sini. Ya. Ini resisten kedua, 163 ya, resisten kedua. Resisten pertama 151, 152. Kalau dilihat dari harganya, saya nggak tahu Bapak Ibu mau beli buy atau ada posisi. Oke ya. Kalau mau entry buy, ambil posisi, saya tidak rekomendasi karena secara teori ya, mendekatin area resisten ini bukan waktunya beli. Ya. Oke. Area resisten ini waktunya ngurangin posisi. Kecuali nanti breakout resisten. Nah, kalau sudah turun ini mampu di breakout tembus nih ya. Nah, boleh ya, tapi targetnya di sini dulu. Ya, tren masih naik ya. Kelihatan di sini low-nya semakin naik ya. Nah, ini tren masih naik Bapak Ibu. Ya. Targetnya di sini. Oke. Saya turunkan daily biar jelas ya. Oke, tadi malam naik terus reject ya. Ekor ini nih, kemungkinan nanti akan ada fase koreksi bisa ini. Ya. Tapi ini kelihatan jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya. Nah, hati-hati kalau break ini. Oke, trendline ini. Jadi ini masih naik ya, masih naik selama ini tidak mampu ditembus ya. 144 ini ya. Tapi kembali lagi, kalau mau ambil posisi, saya tidak rekomendasi. Ya, nah ini ya. Oke. Malahan kalau ada posisi kurangin, yang ada posisi ya Bapak Ibu. Tapi kalau Pak saya belinya masih di atas, ya tunggu. Averaging buy jangan ya. Harusnya di area-area support di sini. Oke. Nah, ini udah area resisten ya. Dikhawatirkan hanya naik terus koreksi dulu, nanti lanjut naik bisa aja ya. Karena ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 wave bisa aja nanti ya. Swing low, ya ini swing low, swing high, ini kan resisten become support,
naik, dia koreksi, bisa aja dia lanjut naik, ya. Nah, tembus ini nanti koreksi ya, naik lagi. Oke. Cukup yang tanya IBM, ada yang mau ditanyakan dulu IBM? Sudah clear ya Bapak Ibu ya? Peluang yang sudah kita jadikan peluang yang kita incar. Oke, cukup ya. Semua sudah saya jawab pertanyaan Bapak Ibu. Semoga membantu. Nah, sekali lagi untuk fundamental tunggu tanggal 29 untuk penentuan inflasi yang tanggal 12 nanti inflasinya, suku bunga masih awal bulan depannya ya 1 November. Nah, jadi korelasi fundamental sama teknikal kemungkinan searah ya, fundamental mengakibatkan saham koreksi, secara teknikal juga koreksi, tapi karena suku bunga sudah tinggal 1 kali lagi jika diperlukan atau bahkan tidak. Nah, ini berpeluang untuk rilis saham selanjutnya. Ya, nah, semoga sesuai ekspektasi estimasi kita ya yang tadi kita incar. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu di kelas saham minggu depan.